Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Badruwijaya dari kelas MPPLC. Di sini saya akan mereview dari Project Manager Tool yang bernama Avaza. Jadi Avaza merupakan Project Manager Tool yang mengatur seperti fungsi-fungsi manajemen proyek seperti penanganan sumber daya, penanganan waktu atau jadwal, dan yang lain-lain, seperti pembagian sumber daya tim juga. Lalu langsung saja, yang pertama, di dalam dashboard halaman awal kita dapat menampilkan rekapitulasi dari masing-masing sesuai dengan dashboard yang kita punya. Dalam yang seperti ini ada dashboard task summary yang kita melihat seperti apa progres yang telah kita lakukan, berapa yang masih dalam progres, complete, dan yang overdue. Lalu ada juga rekapitulasi dari biaya atau yang telah kita keluarkan dalam kian waktu tertentu. Lalu ada juga task project breakdown, lalu ada task summary. Lalu kita lanjut ke dalam kontak. Nah, dalam kontak ini kita dapat memasukkan atau menambahkan user-user yang akan menjalankan dari proyek yang akan kita lakukan. Lalu kita cukup awal-awal sebagai project manager kita dapat menambahkan user dalam team member. Cukup kita masukkan alamat email, nama, mobile phone, lalu tinggal save. Lalu nanti alamat email yang telah ditentukan akan mendapat email konfirmasi dari Avaza. Lalu selain itu fitur yang lain ada juga fitur chat. Jadi fitur chat ini terbagi, ada yang direct chat dan channel. Direct chat berarti kita langsung ke user yang telah melakukan chat, ada user yang dalam tim yang tadi kita dapat tambahkan. Lalu ada juga channel, misalkan kita akan meng-create channel. Jadi ini channel utama, saya create channel. Ya, ada public dan private. Terus misal member seperti itu. Jadi kita tinggal join dari channel yang misalkan ini ada channel utama, nanti ada channel-channel lain, tinggal join. Ini untuk komunikasi antar tim, chat. Lalu fitur yang lain ada juga, nah ini fitur utamanya adalah project. Jadi kita akan untuk penambahan project, kita mulai dengan add project, kita nama project, terus customer ini opsional, terus project member yang akan, misalkan ada project member tadi kan telah kita mendapat tambahkan, langsung kita masukkan siapa aja project member yang akan ikut serta dalam project tersebut. Lalu kita tinggal create. Nanti akan keluar dalam internal project seperti ini. Misalkan ada web, ini contoh project web angkasa, terus ada halaman add task atau tambahkan tes. Jadi dalam web angkasa itu kita akan ada tugas-tugas apa aja yang dalam web angkasa tadi yang kita kerjakan, atau jadi kita akan melis tugas, misalkan tugasnya harus, nama tugasnya tugas misalkan membuat database. Lalu misalkan kita asing untuk Wisnawijaya, membuat database menggunakan misalkan Oracle, seperti itu. Lalu date, tanggalnya kita mulai sampai kapan, terus deadline kita mulai sampai kapan, terus priority-nya urgent, high, medium, dan low. Misalkan kita mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 31, priority low, save, akan keluar sebenarnya membuat database Wisnawijaya tanggal 1. Nah, ini ada alt project, alt test, solution project. Lalu untuk my task ini, misal kalau kita telah ditunjuk oleh project management mendapatkan tes tertentu, akan keluar dalam my task kita. Ini seperti contoh seperti ini tadi, kita membuat project, membuat database. Nah, user Wisnawijaya akan mendapatkan tugas seperti membuat database.
Lalu ada juga tim schedule. Jadi dalam tim schedule ini akan direkapitulasi setiap tim dan project yang ada, misalkan dari tanggal-tanggal due date-nya, misalkan start tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu, akan keluar di sini. Kita juga udah bisa menambahkan add assessment untuk, misalkan untuk tim kita mulai dari tim kita asing untuk siapa dan dalam project apa kita harus ngapain gitu dalam assessmentnya, dapat kita atur dalam hal di sini. Tim assessment untuk my schedule, misalkan kita mendapatkan proyek-proyek dari tanggal-tanggal kita harus ngapain aja, misalkan tanggal 11 sampai 17 Januari kita harus ngapain dan masuk dalam my schedule. Ya, ada juga timesheet. Timesheet ini membuat seperti waktunya, tanggal-tanggal berapa harus ada due date apa aja, seperti itu. Lalu untuk ada juga expense. Expense itu mengatur biaya-biaya yang telah keluar. Jadi misalkan ada pengeluaran, kita tinggal masukkan add expense. Lalu kita kategorinya misalkan makan, entertainment, order misalkan seperti itu, terus tanggal expense lah tanggal berapa, terus berapa biayanya, berapa EDR, misalkan payment method dan lain-lain. Ada juga tax customer, kita dapat shift. Nah, yang nanti akan keluar dalam dashboard rekapitulasi dari expense. The rejected invoice, profit accounts. Ya. Selain itu, keunggulan dari Avaza bahwa Avaza itu dapat terintegrasi tidak hanya dalam satu dalam komputer, tapi juga ada dari handphone, juga bisa dari yang lain-lain. Misalkan kita buka Avaza melalui Ubuntu juga bisa, karena integrasinya mencakup dari device yang lain-lain. Jadi sekian review dari saya. Kalau ada salah kata saya katakan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.